Halo Detikers, selamat datang di Demi Indonesia Bangga Extended Version of Detikcom Awards 2023 bersama saya Eduardo Simorangkir, dan kali ini kita akan kembali ngobrol dengan salah seorang narasumber yang memberikan inspirasi buat kita dalam banyak hal begitu ya. Dan kali ini saya mau kasih tahu dulu bahwa Demi Indonesia Bangga Extended Version of Detikcom Awards 2023 merupakan rangkaian acara dari Detikcom Awards 2023 yang kemarin dilangsungkan di Hotel The Westin Jakarta pada September lalu. Dan Detikcom Awards 2023 merupakan ajang penghargaan bergengsi yang diberikan kepada individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam berbagai bidang. Dan kali ini bidang yang akan kita berikan highlight untuk Detikers bisa simak obrolannya adalah salah satu aplikasi trading cryptocurrency yang juga lagi diminati oleh banyak masyarakat, utamanya kaum milenial dan Gen Z. Seperti apa? Kita langsung undang di studio kali ini sudah bersama dengan Mas Adrian Sudirgo selaku Direktur Utama PT Kagum Teknologi Indonesia. Selamat siang Mas Adrian. Selamat siang Mas Eduardo. Apa kabar Mas? Kabar baik Mas? Baik-baik, sehat, terima kasih. Sehat ya Mas. Yes. Ini kita akan ngobrol banyak tentang cryptocurrency dan selaku ajaib kripto yang saat ini juga sedang diminati mestinya oleh banyak masyarakat, walaupun market lagi bearish ya Mas ya. Betul. Kalau bicara cryptocurrency itu sebenarnya literasi buat masyarakat masih banyak yang belum paham gitu Mas. Kalau kita bicara dibandingkan dengan saham dan juga reksadana misalnya, literasi kripto mungkin lebih rendah begitu untuk masyarakat bisa memahami secara keseluruhan dan sebenar-benarnya begitu definisi kripto itu apa, digunakan untuk apa, lalu di masa depan dia akan digunakan seperti apa gitu. Kemudian muncul aplikasi trading kripto oleh Ajaib begitu di bulan apa waktu itu Mas awalnya? Kita di bulan Mei 2022. Mei 2022 Yes. dimulai, dan saat itu sebenarnya market sudah bearish gitu untuk market cryptocurrency. Tapi Ajaib memulai ini, kita penasaran apa yang dilihat Ajaib untuk masa depan cryptocurrency di Indonesia sehingga akhirnya membangun satu aplikasi trading yang bisa menimbulkan ekosistem perdagangan investasi yang baru untuk masyarakat. Oke, ya itu memang pertanyaan yang bagus ya. Jadi kami sendiri Ajaib melihat bahwa potensi untuk investasi di aset digital, terutama di aset kripto itu sangat cerah ke depannya gitu. Nah, untuk penggunaan dari blockchain teknologi sendiri juga kami melihat masa depannya itu potensinya sangat besar gitu ya kegunaannya, dan juga perkembangannya ya dari blockchain ada metaverse, Web3 dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kami melihat potensi ini cukup besar, dan apa yang kami perlu lakukan adalah memberikan edukasi dan literasi kepada investor dan juga pengguna dari platform Ajaib Crypto itu sendiri. Seperti itu, sehingga mereka bisa mengerti mereka berinvestasi di apa gitu. Jadi bukan hanya ikut-ikutan, mungkin lihat temennya berinvestasi di aset kripto dan bagus dan mereka ikut-ikutan. Jadi kami mau mereka memahami apa yang mereka investasikan. Benar. Bicara ikut-ikutan ini emang lagi banyak banget, apalagi sejak pandemi kemarin, di mana semua orang tuh lagi di rumah dan cari tahu gitu apa kira-kira yang bisa menghasilkan dengan cara instan, dan akhirnya orang memilih banyak jalan-jalan yang sebenarnya benar tapi nggak tepat penggunaannya gitu Mas ya. Salah satunya nih untuk perdagangan cryptocurrency gitu. Mungkin Mas Adrian bisa share dulu sebenarnya apa sih yang perlu dipahami oleh masyarakat terkait cryptocurrency sebelum kita bahas lebih lanjut tentang trading di Ajaib Crypto. Oke, yang pertama mereka perlu mengerti adalah teknologi dari blockchain itu sendiri. Apa itu teknologi blockchain dan apa kegunaannya? Ya, use case-nya. Nah, setelah itu mereka harus memahami setiap project yang dikeluarkan yang berbasiskan blockchain. Seperti itu. Nah, setiap project pasti ada koin atau token yang nantinya diperdagangkan sebagai cryptocurrency atau aset kripto. Nah, sebelum mereka berinvestasi di salah satu project atau di salah satu aset kripto, mereka harus mengerti apa kegunaan dari koin atau token ini gitu. Apa yang sedang dikembangkan, mereka harus mengerti white papernya, harus membaca tokenomics-nya, lalu mereka juga mesti lihat potensi ke depannya seperti apa. Seperti itu, apakah utility-nya atau kegunaannya itu memang cerah potensinya, atau
ini sesuatu yang mencurigakan. Jadi mereka harus benar-benar paham sebelum mereka berinvestasi di aset kripto itu sendiri. Jadi pastikan apa yang sedang dijalankan atau yang sedang dibeli, dilakukan, itu benar-benar dipahami dulu Mas ya. Betul. Sebelum masuk ke tradingnya gitu. Betul. Kalau bicara soal trading gitu di Ajaib Kripto, berapa sekarang user untuk pemain kripto di Ajaib? Dan juga dari user itu kira-kira implikasinya seperti apa untuk animo masyarakat Indonesia terhadap transaksi di cryptocurrency, Mas? Kalau di Ajaib Kripto sendiri, user kami atau pengguna kami per bulan lalu itu ada sekitar 350.000. Yeah. Nah, ini memang kalau dibandingkan dengan total ya data yang kami dapatkan untuk investor di aset kripto di Indonesia itu memang masih belum terlalu besar, gitu. Tapi kami melihat potensinya untuk bertumbuh ya ke depannya, apalagi kalau misalnya kita tahu pada saat ini juga sentimennya lagi mulai positif lagi nih, mulai dari bulan ini. Jadi kita melihat harusnya animonya cukup baik gitu ya. Karena kripto kan hal yang baru gitu misalnya buat masyarakat gitu. Saya tadi sempat sebutkan bahwa literasi masyarakat kita sebenarnya masih kurang gitu untuk cryptocurrency ini, tidak merata juga. Apa yang dilakukan oleh Ajaib Kripto untuk bisa memfasilitasi edukasi untuk masyarakat bisa lebih paham tentang cryptocurrency, Mas? Jadi yang pertama kita lakukan adalah memberikan edukasi. Ya, edukasi itu bermacam-macam caranya. Jadi yang sering kita lakukan secara konsisten adalah kita memberikan artikel. Artikel tentang dalam satu platform yang sama. Yes, betul. Jadi artikel itu bisa diakses di website kita di crypto.ajaib.co.id atau di aplikasi Ajaib Kripto. Ya, nah itu kita berikan artikel tentang teknologi blockchain, apa itu Bitcoin, apa itu Ethereum dan lain sebagainya, teknologi yang berhubungan dengan aset kripto. Kita berikan penjelasan dengan detail, tapi kita berusaha menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Seperti itu. Nah, lalu kita juga sering mengadakan bincang-bincang dengan pakar ya atau narasumber lain itu di sosial media, baik secara live gitu ya. Sebagai salah satu sarana edukasi ya? Iya, sebagai sarana edukasi. Dan juga kita mengadakan acara-acara offline juga. Gitu. Yang terakhir kita adakan Cryptophoria di Bali. Waktu itu. Mas, kalau misalnya dilihat dari usernya, mereka paling banyak di daerah mana, Mas? Bisa dilihat nggak? Mereka tersebar rata ya. Untuk user-user kita ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari animo saat ini, kan industri cryptocurrency itu nggak bisa berdiri dari satu stakeholder tertentu ya Mas. Ya banyak stakeholder sebenarnya di Indonesia. Selain daripada masyarakat gitu, juga ada otoritas-otoritas yang juga mengawasi industri ini begitu. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, gimana dukungannya Mas untuk stakeholder di industri kripto sendiri? Kita tahu sekarang udah ada juga bursa kripto, kemudian ada Bapepti juga, ada OJK juga. Seperti apa dukungan yang dirasakan oleh Ajaib? Yang kami rasakan dukungan dari regulator itu cukup baik gitu ya untuk menunjang pertumbuhan investasi aset kripto di Indonesia. Nah, saat ini aset kripto itu masih di bawah Bapepti dan sedang on progress untuk dipindahkan ke OJK. Mungkin sekitar tahun 2025 akan berada di bawah naungan OJK. Nah, dan bursa kripto juga baru diluncurkan bulan Juli kemarin, gitu. Nah, itu salah satu bentuk dukungan dari regulator untuk memastikan bahwa aset kripto ini sendiri solid ya, gitu. Jadi dengan adanya bursa dan kita bergabung sebagai anggota bursa kripto itu bisa memberikan kepercayaan lebih kepada para investor atau pengguna aplikasi-aplikasi investasi aset kripto yang ada di Indonesia. Berarti memang dibutuhkan ya dukungan para stakeholder ini untuk bisa melanggengkan industrinya sendiri gitu. Betul. Bisa memitigasi berbagai macam tantangan begitu sejalan berjalannya waktu. Betul, betul. Mas, kalau misalnya kita lihat user juga kan banyak nih kalau di media sosial tuh anak-anak muda yang ngomongin kripto tuh. Gen Z, Gen Y gitu, milenial. Bahkan mungkin bisa dibilang banyakan Gen Z gitu yang ngomongin kripto. Mereka prefer untuk trading di kripto bahkan daripada investasi atau instrumen lain yang lebih konservatif begitu Mas. Gimana caranya supaya Ajaib bisa memitigasi risiko-risiko yang dialami begitu di industri kripto ini biar Gen Z itu nggak salah arah gitu?
Oke, ya memang betul karena Gen Z itu kan pasti lebih melek tentang teknologi. Iya, iya. Ya mereka mungkin lebih banyak familiar lah ya tentang teknologi blockchain seperti itu, dan mereka pastinya menyukai sesuatu yang mungkin mereka punya risk profile lebih high risk high return ya seperti itu. Nah, tapi yang kami pastikan supaya mereka tidak sampai salah gitu ya dalam melakukan investasi, ya balik lagi ke literasi, ya ke edukasi. Jadi kami sering mengadakan acara-acara gitu, acara-acara offline, berkumpul di mana komunitas-komunitas cryptocurrency berkumpul, lalu kami undang pakar. Waktu acara kemarin juga kami mengundang perwakilan dari Bapepti juga untuk menyampaikan informasi seperti itu. Jadi supaya yang Gen Z memang mereka semangat, memang mereka sangat tertarik, tapi kita harus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya. Apa Mas kira-kira pertanyaan yang paling banyak dari mereka sampaikan ketika hadir dalam pertemuan dengan komunitas-komunitas misalnya dan acara-acara offline yang lain? Oke, biasanya yang mereka mau tahu bagaimana bisa mengetahui satu proyek aset kripto ini bagus, seperti itu ya. Nah, kan memang ini kan agak berbeda dengan investasi lainnya karena ini adalah aset digital. Nah, itulah yang kami arahkan. Jadi harus mengenali proyeknya apa, proyek itu berusaha menyelesaikan masalah apa, potensi kedepannya seperti apa, bagaimana cara menganalisanya, membaca white papernya dan lain sebagainya. Baik, seperti itu. Dengan cara itu masyarakat akhirnya bisa memitigasi ya risiko-risiko, misalnya terjadi rug pull misalnya, atau mungkin beberapa waktu terakhir itu juga banyak tendensi-tendensi buruk gitu di dunia kripto. Ada yang bawa kabur duitnya begitu, membuat satu project yang fiktif begitu Mas tentang yang mereka lakukan di industri kripto. Ini juga yang jadi perhatian di Ajaib kah? Dan kalau misalnya itu jadi perhatian, seperti apa cara Ajaib memitigasi risiko itu? Ya benar, kita juga pasti sering dengar ya terjadi hal itu akhir-akhir ini. Nah, yang pertama kita memastikan platform kita aman. Ya, jadi kita patuh kepada regulator. Ya, kita menjaga keamanan kita punya platform. Kita melakukan audit ISO, melakukan tes setiap tahunnya, ya memastikan keamanannya. Lalu untuk aset kripto yang kita jual di aplikasi Ajaib Kripto itu sesuai dengan aset kripto yang boleh diperdagangkan oleh regulator. Saat ini ada berapa Mas jumlah token yang sekitar 500. 500? Sekitar ada 500 yang sudah masuk ke dalam list yang boleh diperdagangkan. Nah, aset kripto tersebut ya baik koin ataupun token itu sudah diakses dan sudah dipelajari. Jadi potensi untuk terjadinya risiko investasi karena rug pull itu sudah diminimalisir. Baik. Seperti itu. Mas, yang salah satu yang mendukung kan kalau misalnya industri ini bisa berkembang lebih banyak adalah penggunaannya bisa perluas gitu Mas. Kita tahu memang alat pembayaran sah di Indonesia salah satunya adalah rupiah gitu. Mungkin nggak sih kripto ini bisa jadi alternatif pembayaran di Indonesia? Walaupun misalnya itu lebih tepat ditanyakan ke Bank Indonesia ya. Betul. Tapi kalau Ajaib sendiri melihat seperti apa perkembangan kripto di Indonesia ke depannya nanti? Oke, saat ini kripto itu hanyalah komoditas. Ya, komoditas yang bisa diperdagangkan ya melalui kami sebagai pedagang aset kripto seperti itu. Nah, kedepannya untuk itu bisa menjadi alat pembayaran itu balik lagi tergantung regulasi daripada Bank Indonesia ataupun regulator yang lain yang ada di Indonesia. Jadi kami sebagai pedagang kami hanya menunggu aja dan kami hanya mengikuti aja arahan dari regulator. Tapi kalau bicara harapan, apa harapan dari para pelaku pemain kripto dan juga trading kripto begitu ya? Ajaib selaku penyedia jasa perdagangan, apa harapannya untuk industri kripto bisa lebih luas lagi dikenal sama masyarakat Indonesia, kemudian bisa lebih baik lagi juga pengaturan dan pengawasannya, apa Mas harapannya? Oke, harapan kami itu aset kripto itu bisa diadopsi dengan lebih banyak lagi ya oleh institusi untuk use case-nya seperti itu. Jadi kalau sudah banyak adopsinya, kita bisa melihat bahwa kepercayaan masyarakat itu pasti lebih meningkat, lebih tinggi terhadap investasi di aset kripto. Gitu. Baik. Oke, terakhir Mas Adrian, untuk kedepannya apa mimpi-mimpi dari Ajaib Kripto untuk bisa membawa platform ini lebih besar lagi, menggait user yang lebih banyak lagi? Mungkin bisa di-share juga ke Detikers. Oke, pastinya kami terus berinovasi. Kami menyediakan fitur-fitur yang mungkin lebih baik, ya, lebih aman. Dan kami juga ada beberapa fitur-fitur tambahan yang memang sedang kami kerjakan
Seperti itu yang akan membuat pengalaman investasi di aset kripto ini lebih menarik lagi. I see. Ya, dan terus ya tidak lupa kami terus melakukan edukasi sehingga lebih banyak lagi Gen Z maupun mungkin milenial yang lebih mengenal investasi di aset kripto ini. Baik, investasi di aset kripto. Mas, kalau saya yakin Mas Adrian ini pasti punya mantra-mantra yang disampaikan setiap kali bertemu sama komunitas atau mungkin sama teman-teman pemain kripto begitu ya. Apa yang mau disampaikan ke Detikers semua yang bisa saksikan sekarang nih Mas, mungkin bisa langsung ngomong. Oke, untuk para Detikers yang juga mungkin berinvestasi di aset kripto, kita harus mengenali apa yang kita investasikan. Jadi biasa mantra yang diberikan untuk investasi di aset kripto adalah DYOR, ya, do your own research. Jadi jangan hanya ikut-ikutan berinvestasi, tapi lakukan dulu riset Anda tentang project, koin ataupun token yang akan diinvestasikan. Baik, terima kasih Mas Adrian. Dan karena Ajaib Kripto selaku penyedia jasa trading kripto baru, tapi sudah bisa dipercaya oleh masyarakat, Detikom memberikan penghargaan kepada Ajaib Kripto sebagai aplikasi investasi trading kripto terpercaya dari Detikom. Dan Mas Adrian, penghargaan ini akan langsung diserahkan oleh Mas Ardi Suryadi selaku Wakil Pemimpin Redaksi Detikom. Silakan Mas Ardi. Kita akan langsung sampaikan. Terima kasih Pak. Silakan. Sekali lagi terima kasih. Selamat. Selamat Mas Adrian. Sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Oke Detikers, itu dia tadi Demi Indonesia Bangga Extended Version of Detikom Awards 2023 untuk penghargaan kepada aplikasi Ajaib Kripto selaku aplikasi investasi trading kripto terpercaya. Kini saya waktunya Eduardus Morangkir pamit. Kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.